Kalian setelah ini ada kelas nggak? Kuis Lab ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke topik terakhir ya, terkait konferensi. Jadi apa itu konferensi? Terus ini kayaknya juga bakalan keluar ya nanti di ujian. Jadi saya harus sampaikan apa itu konferensi. Terus nanti ada contoh-contohnya juga ya. Kita coba selesaikan bersama. Oke. Saya akan usahakan jam 45 menit lah ya kalian kuis nanti. Soalnya agak banyak kok, agak banyak. Mudah soalnya. 45 menit cukup ya. Oke, teman-teman pernah bayangin nggak kalau misalnya transaksi keuangan atau jangan transaksi keuangan ya, apa ya? Misal e-commerce deh, e-commerce. Teman-teman membeli suatu produk ya. Terus di sisi lain ada orang lain yang juga membeli produk yang sama. Bagaimana caranya database atau aplikasi atau website e-commerce tersebut bisa menghandle kondisi ini, ya, rebutan produk gitu ya. Kalau misalnya gini, saya membeli produk A, terus ada orang lain juga membeli produk A, ya, secara bersamaan. Nah, kira-kira bagaimana stok produk itu dihandle? Nah, itu namanya kasus concurrency ya. Jadi di mana request terhadap data dilakukan secara bersamaan. Mungkin kalau teman-teman lebih paham paralel ya hampir mirip gitu. Jadi paralel atau concurrency itu mirip-mirip ya, hampir sama gitu. Jadi suatu proses ya, suatu proses yang dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi setiap request ya atau proses itu nantinya akan di scheduling ya atau dijadwalin. Jadi ada schedule yang aman ya untuk menjaga konsistensi data. Ada juga schedule yang mungkin gagal menjaga konsistensi data. Ya, mungkin nanti kita lihat ya bagaimana sih bentuk kasus ya ketika data yang di request itu atau schedule ya schedule yang jalan itu menyebabkan inkonsistensi data. Ya, terus ada istilah konflik serializable. Konflik serializable artinya apa? Artinya kalau misalnya kita punya schedule ya, atau proses yang dijalankan secara serial satu per satu, ya, itu kalau misalnya menyebabkan konflik, ya, berarti schedule tersebut ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita sudah jalankan secara serial dan tidak terjadi konflik, berarti schedulingnya itu benar. Itu kira-kira pengertian dari konflik serializable ya. Mari kita lihat contohnya dulu ya. Di sini kita punya dua transaksi. Ya, kita punya dua transaksi 1 sama transaksi 2. Di mana kedua transaksi ini melakukan read ya sama write. Jadi kalau database itu biasanya cuma read sama write, ya, membaca sama menulis data gitu. Nah, kita lihat di sini. T1 itu melakukan read sama write dulu gitu ya. Terus setelah selesai T2 melakukan read sama write untuk objek yang sama atau data yang sama yaitu A. Lalu T2 dilanjutkan ya prosesnya itu ke read B sama write B. Lalu balik lagi ke T1. Mungkin kalau kita lihat proses ini atau schedule ini mungkin terlihat aman aja gitu ya. Tapi kalau kita gambarkan ke dalam dependency graph, kira-kira ini terjadi konflik gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, T1 itu T2 itu baru dikerjakan setelah T1 selesai dikerjakan ya. Jadi T1 selesai lanjut ke T2. Tapi T1 ya, untuk melakukan read B sama write B itu menunggu T2 selesai. Jadi ini sama aja kayak kedua transaksi ini saling menunggu. Gitu. Nanti ada istilahnya namanya deadlock ya. Jadi kondisi saling menunggu. Jadi T1 itu menunggu ya, T2 untuk selesaikan prosesnya terlebih dahulu. Ya, tapi di sisi lain ya, ketika T1 ingin menyelesaikan ini, dia harus menunggu T2 gitu. Jadi jangan fokus di prosesnya ini gitu ya. Jadi lihat
secara globalnya gitu ya, T1 sama T2 nya, bukan per prosesnya gitu ya. Ambil contoh, mungkin misalnya kita punya dua proses ya, dua transaksi. T1 ini misalnya membeli barang gitu ya, misalnya via online. Terus T2 admin itu harus mengupdate stok barang. Kita lihat T1 prosesnya apa aja kira-kira. T1 pastinya ada read stok ya. Jadi kalau mau beli barang, dia baca dulu stok dari barang A misalnya. Terus kalau sudah, ya berarti A stok itu kita ganti dengan misalnya kondisinya ya, kondisi A itu sama dengan ada 100 produk. Misalnya, ada 100 produk. Jadi ketika transaksi 1 itu mulai dikerjakan, dia akan membaca stoknya dulu. Ya nggak mungkin tiba-tiba langsung beli aja ya. Jadi pasti dicek dulu stoknya ya. Terus kalau stoknya memenuhi, maka 100 ini ya, kita kurangi. Misalnya dia mau beli 10 gitu ya, 10 produk. Berarti di sini kita write A stok. Artinya stok ini sudah menjadi data yang baru ya, nilainya sudah berubah. Di sisi lain, setelah T1 ini selesai dikerjakan, T2 itu juga harus konsisten ya membaca. Dia harus mengecek dulu, read dulu stoknya berapa. Terus pastinya dia harus nulis lagi. Misalnya dia harus tambah ini tadi berapa ya kira-kira? 190 ya. Berarti 90, asumsikan dia mau nambah 30 lagi gitu ya. 30 barang. Lalu dia nulis berarti kalau kita gambarkan di sini ya, T1 itu ada proses read A terus write A ya. Di T2 harus ada proses read A dan write A. Dan kalau kita gambarkan dependensi grafnya, T1 node ini atau vertex itu menggambarkan transaksi ya. Jadi T1 itu atau T2 ya, itu bergantung sama T1. Artinya T2 baru bisa jalan ketika T1 selesai. Nah, ini ya, proses ini itu dinamakan serializable. Jadi dilakukan secara serial, berurutan. Dan kalau misalnya kita koreksi ya, dan kalau misalnya kita ubah alurnya, T2 dulu baru T1. Kira-kira gimana? Misalnya T1 tadi untuk kalau misalnya T1 ke T2 ya, barang awal ya stok itu sama dengan tadi 100 ya, kalau kita lihat stoknya 100 terus dibeli ya, di transaksi 1 itu customer membeli barang, kurangi jumlah barang yang dibeli yaitu 10. Terus hasilnya itu 90 ya. Terus untuk ketika di transaksi 2 ya, transaksi 2 A stok ya, ini ketika T1 ini T2, ketika lanjut ke T2 A stok itu sama dengan 90 ditambah 30 120. Coba kalau kita balikan
Kalau kita balikan, asumsikan ya stok barangnya itu masih 100 ditambah 30, ini sama dengan 120. Terus ini T2, ini T1. Terus di T1 tadi stok barang yang awalnya 120 kita kurangi 10. Nah iya, kita harus pakai user yang ibu dikasih. Iya, sudah di sini. Jadi kalau kita lihat sini hasilnya apa ya? 130 ya, 130. Di sini 130 kurangi ini T1 tadi membeli barang ya, kurangi 10. Nah, kalau mungkin teman-teman lihat ya, ini hasilnya berbeda ya, gitu. Kenapa? Ya. Kebetulan karena hasilnya berbeda, ya. Bukan berarti ini inkonsisten. Bukan berarti ini inkonsisten ya. Ini harusnya kalau kita mulai dari kita ulangin lagi. Nah, kita coba lihat lagi ya. T1 kalau misalnya kita rubah urutannya dari T1 ke T2 begitu sebaliknya. Kalau T1 ke T2 tadi stok akhir itu sama dengan berapa? 100 ditambah dikurangi ya, karena T1 tadi kurangi 10 ditambah 30 dibagi 120. Sedangkan kalau kita balik, stok akhir itu sama dengan 100 ditambah 30 kita kurangi dengan pembeliannya berapa? 120, sorry ya, tadi salah review. Jadi kalau kita lihat, mau dibalik bagaimanapun, hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap sama dan tidak menunjukkan adanya cycle. Gitu ya. Kalau di sini tadi kan ada cycle ya, ada cycle. Sedangkan kalau yang di sana itu tidak ada cycle. Gitu. Jadi syarat non konflik serializable. Kalau ini serializable konflik. Kalau diubah jadi serial tetap menjadi konflik. Sedangkan kalau yang di sana itu non konflik serializable. Artinya kalau dibuat jadi serial ya kebetulan juga serial, dia tidak konflik dan hasilnya juga kebetulan sama gitu. Mau kita rubah urutan ininya apa transaksinya, datanya tetap konsisten gitu. Tidak ada yang berbeda gitu. Masih bisa berdoa. Nah itu contoh yang sederhana dulu ya. Terus kalau misalnya ini kan non konflik serializable. Terus kalau kita ubah menjadi apa? Konflik ya seperti ini. Kalau kita ubah sedikit ya, karena gini, di database itu tidak bisa kita pastikan bahwa urutannya akan selalu seperti ini. Yang di DBMS itu tidak bisa kita pastikan urutannya seperti ini. Bisa saja nanti T1 itu ini dulu, terus di sini rate A ya, atau mungkin apa? Rate A, terus di sini T2-nya lanjut di sini ya, write A, terus di sini bisa saja prosesnya seperti ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa pastikan proses yang terjadi dalam database itu berurutan seperti ini. Gitu. Bisa saja nanti urutannya seperti ini. Coba kalau kita simulasikan ya, kalau misalnya prosesnya seperti ini, kira-kira gimana hasilnya?
Kita mulai dari T1 ke T2 dulu. A stop itu sama dengan 100 ya, karena dia baca data dulu tapi belum bisa update. Terus kita tambah, kita di transaksi 1 tadi tambah kurang 10. Jadi T1 ini T1 nya T1 itu stoknya sama dengan awalnya 100 dikurangi 10. Lalu muncul T2 ya, ini kalau T1 menuju T2. Lalu muncul T2 merubah ini semua. Yang awalnya 100 menjadi ini tambah 30. Jadi ini tadi 90 jadinya 130. Jadi karena dia baca dulu ya, terus T2 juga membaca data yang sama karena belum sempat diupdate sama T1. Karena belum sempat diupdate sama T1 membaca data yang sama. Ketika T1 merubah data stok hasilnya 90, tapi selanjutnya diubah kembali sama T2, maka hasilnya menjadi 130. Kita lihat tidak sama dengan sebelumnya ya, kasus yang sebelumnya. Terus kalau kita balik T2 ke T1, kalau T2 ke T1 asumsikan prosesnya itu sama ya gitu. Read dulu, keduanya read dulu 100 ditambah 30 ya, karena menambah update ya dari T2 jadinya 120 naik 130. Terus diubah lagi ya, akhirnya stok itu diubah lagi menjadi 100 dikurangi 10. Stok akhir menjadi 90. Kita lihat tidak sama ya. Kalau di sini tadi stok akhirnya sama, sedangkan di sini stok akhirnya berbeda. Gitu. Makanya perubahan proses ya, urutan proses berubah sedikit sekecil pun itu akan menyebabkan inkonsistensi data. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tadi ya bagaimana schedule atau ya schedule ya, ini bisa disebut dengan schedule. Artinya urutan proses ini kita tidak bisa pastikan gitu ya. Dia dilakukan yang mana, yang diselesaikan itu yang mana dulu gitu. Bisa saja mungkin di sini ya ketika ingin menulis bukan hanya ini deh misalnya. Kalau nanti ada skema atau tekniknya untuk melakukan locking itu menjaga data biar lebih konsisten. Walaupun kita punya schedule seperti ini, tapi belum bisa kita pastikan datanya itu konsisten. Kasusnya kira-kira seperti apa? Misalnya di sini terjadi kita pasang constraint check untuk stok barang itu tidak boleh negatif. Asumsikan misalnya di sini kita menyalahi aturan gitu. 100 kita kurangi, misalnya ada yang beli barang 2000 gitu. Ini kan udah menyalahi aturan. Dan pastinya untuk write ini gagal.
Nah, kalau misalnya kita tidak terapkan locking, ya nanti ada locking ya. Kalau kita tidak terapkan locking, artinya transaksi 2 ini tetap jalan. Gitu. Sedangkan transaksi 1 ini gagal karena ini ya, ketika stok diupdate menjadi negatif, menyalahi aturan constraint tadi ya, constraint check. Ya. Kalau negatif, kita tidak bisa ubah datanya gitu. Maka gagal ini, di sini gagal. Tapi T2 tetap jalan, hasilnya tetap inkonsisten datanya. Mungkin kalau kasusnya masih simpel kayak gini belum kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kasusnya itu sudah banyak transaksi, banyak proses di dalamnya, itu lebih rumit lagi ya. Jadi masalah kecil apapun bisa saja menyebabkan inkonsistensi data. Jadi sini kita coba memahami ya, non-conflict serializable sama conflict serializable. Ya, saya ingatkan kembali ya, non-conflict serializable itu artinya transaksi yang kalau kita ubah menjadi serial tidak menyebabkan konflik. Sedangkan kalau conflict serializable, kalau kita ubah transaksinya menjadi serial akan terjadi konflik. Nah, dependensi graf ini ya menunjukkan ketergantungan ya, sesuai dengan namanya, ketergantungan suatu transaksi. Jadi transaksi I apakah ia bergantung sama transaksi J misalnya ya, atau sebaliknya gitu. Nah, kalau di sana ya cara bacanya gimana? Di sini kita lihat transaksi 2 itu bergantung sama transaksi 1 dari panah ini ya. Jadi transaksi 2 bergantung sama transaksi 1. Kalau ini ya sebaliknya, transaksi 1 bergantung sama transaksi 2. Nah, itu cara baca dependensi grafnya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu teknik ya. Bagaimana biar data tetap aman, bukan dari serangan ya, tapi dari gangguan masalah inkonsistensi data. Jadi ada metode locking ya. Jadi kita akan menggunakan dua jenis kunci, yaitu S dan X ya. Jadi sebenarnya concurrency itu yang ada di database kita ya, RDBMS, baik itu MySQL, Postgre, ya, RDBMS lah gitu. Itu pasti punya log manager. Log manager ini untuk mengatur apa? Mengatur transaksi itu biar biar berjalan sendiri gitu. Artinya dia tidak terganggu sama transaksi yang lainnya gitu. Sampai benar-benar selesai baru dilanjutkan ke transaksi yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita mengisolasi suatu transaksi, ya, misalnya ini, kita misalnya ini, ya, kita tidak bisa jamin prosesnya akan seperti ini, tapi kita bisa buat prosesnya seperti ini dengan cara locking. Jadi transaksi 1 kita lock dulu sampai prosesnya selesai ya. Jadi ini sama aja dengan kita melakukan lock ya, transaksi kita kunci. Jadi data yang diupdate sama transaksi 1, data yang dibaca sama transaksi 1 itu tidak bisa diubah oleh transaksi lainnya gitu. Kalau di sini tadi kan kita lihat transaksi 1 itu membeli barang yang sama, transaksi 2 admin mengupdate stok untuk barang yang sudah dibeli tadi gitu ya. Itu gambaran transaksi. Jadi kalau menggunakan log, transaksi 1 sama transaksi 2 itu akan dijalankan secara terpisah gitu, atau dipisahkan dulu ya. Transaksi 2 itu harus menunggu transaksi 1 selesai baru bisa diberikan izin ya, T2 untuk dijalankan. Nah, kita balik lagi di sini. Di log manager ya, kira-kira itu isinya apa sih? Ya, isinya data ya. Data XID. XID ini adalah transaksinya ya. Terus RID ini adalah row-nya, datanya, barisnya atau tabelnya atau apapun gitu ya. Terus
mode ini adalah jenis kuncinya. Jadi kuncinya itu ada S sama X. S ini artinya share, X ini eksklusif. Maksudnya apa ya? Jadi kalau misalnya ini saya gambar sebagai ini tabel untuk jenis kunci ya. Jadi kita punya ini artinya non lock ya. Terus ada S sama X. Terus di sini ada non lock. Nah ini request. Ini current. Jadi kalau misalnya ada suatu data ya, dia meminta kunci tertentu ya. Sebelumnya saya kenalin dulu deh. S itu apa sih ya? Kunci S atau share itu artinya suatu data bisa punya hak untuk membaca data gitu ya. Suatu transaksi bisa punya hak untuk membaca data. Artinya kalau misalnya T1 itu meminta kunci S, berarti T1 berhak untuk S untuk objek A ya. Misalnya transaksi 1 itu request kunci share ya, artinya T1 ini punya hak untuk membaca data A. Jadi S itu hak untuk read data. Nah, jadi ketika ada transaksi lainnya ya, syarat dari lock ini adalah kunci S, kunci share itu bisa dibagikan ke transaksi lainnya karena tidak menyebabkan inkonsistensi data. Artinya kalau misalnya kita punya 3 transaksi, 4 transaksi, dan dia hanya melakukan baca data saja dan tidak mengubah data, kayaknya data tidak akan terganggu gitu. Jadi ini boleh gitu. Ini boleh dalam boleh memiliki kunci S yang sama gitu. Jadi T1 misalnya mau baca data stok barang. Terus admin di T2 ya, transaksi yang kedua tadi dia mau baca data barang juga. Ya bisa gitu ya. Karena cuma membaca data, tidak merubah data. Sebaliknya kalau X ya, eksklusif itu hak untuk tulis ya, atau write ya, write data. Hak untuk write data. Jadi kalau misalnya T1 itu sudah punya X untuk objek A atau data A, maka T2 itu tidak boleh punya kunci untuk objek A, objek yang sama. Karena apa? Kalau misalnya keduanya punya hak yang sama untuk objek A, ya, secara bersamaan maksudnya, maka suatu saat bisa saja menyebabkan inkonsistensi data gitu. Jadi transaksi 1 menulis data tanpa diketahui sama transaksi 1, transaksi 2 menulis data juga. Ya, artinya data yang sudah diupdate sama T1 atau transaksi 1 itu bisa berbeda sama apa yang ditulis sama T2 gitu ya. Makanya syarat kunci X itu tidak boleh di-share atau dibagikan ke transaksi yang lain. Jadi cuma eksklusif untuk satu transaksi. Nah, sekarang kita balik lagi. Syarat untuk menggunakan kunci ini adalah ya seperti tadi ya. Kalau misalnya saat ini ya, asumsikan yang kita request itu untuk objek A. Request untuk objek A. Apakah kondisi saat ini objek A itu sudah memiliki kunci? Jika belum, dia bisa lakukan request X, S atau maupun X. Ya. Jadi kalau kondisi objek A itu belum punya kunci, ya, dia bisa melakukan request non-lock ya, non-lock ini artinya non-lock, atau dia bisa meminta request untuk kunci share atau kunci eksklusif. Terus kalau misalnya objek A itu sudah punya kunci S, ya, dia sudah punya kunci S, dia bisa tetap dikunci S atau dia bisa bisa release menjadi non-lock, ya, bisa lepas kuncinya atau
tetap di S. Terus kalau misalnya request A ya, objek A itu current-nya X ya. Kalau current-nya X, dia tidak bisa request kunci S, dia hanya bisa request non-lock. Jadi melepas kunci hak eksklusifnya gitu ya untuk menulis data A. Ya, kalau ini artinya apa? Kalau objek A itu current-nya non-lock, artinya belum punya kunci. Ya, di sini A belum memiliki kunci apapun lah gitu ya. Maka dia bisa melakukan request ini atau request ini gitu ya. Request untuk tetap di non-lock, request untuk key share ya, kunci share atau kunci eksklusif. Kalau di sini A itu dalam kondisi S. Kondisi S key. Ya, dia punya kunci share. Berarti dia bisa request untuk non-lock, artinya dia lepas kuncinya atau tetap di share gitu. Dia belum mau lepas gitu. Dia tidak bisa ini. Tidak melepas gitu lah. Tetap masih dalam kondisi share. Atau di sini ya, kalau misalnya kondisinya memiliki kunci X ya, atau eksklusif, ya dia hanya bisa request untuk lepas kuncinya gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Nanti kita lihat contohnya. Tapi teman-teman pahami dulu. Ada 3 kunci ya. Terus syaratnya kalau punya kunci X, dia bisa bagikan ke transaksi lainnya. Tapi kalau misalnya dia punya kunci X ya, salah satu transaksi itu sudah pegang kunci X, transaksi lainnya tidak bisa punya kunci X yang sama. Seperti yang tadi ya, kalau misalnya sebuah transaksi itu mau baca data, ya dia harus punya kunci X dulu. Untuk baca data A misalnya, ya berarti transaksi tertentu ya, misalnya kalau T1 itu mau baca data A, ya dia harus request ini dulu, S-lock dulu. Terus kalau misalnya mau modifikasi data A atau objek A atau tabel A, ya, transaksi tersebut harus punya kunci X atau eksklusif ya. Terus kalau misalnya sebuah transaksi itu sudah selesai ya, update data, sudah selesai modifikasi data, ya dia harus melepas kunci X-nya. Gitu. Jadi tidak boleh dipegang terus sepanjang transaksi gitu ya, sepanjang schedule maksud saya. Jadi satu transaksi hanya boleh punya kunci X dan harus melepas ketika sudah selesai melakukan write data. Jadi kalau di grafik ya, two phase locking ya, ini salah satu metode. Two phase locking ini itu punya 2 fase ya, makanya namanya two phase locking ya. Fase yang pertama itu growing. Jadi semua transaksi itu meminta kunci, misalnya ada 3 transaksi ya. T1 dan misalnya setiap transaksi itu mengupdate apa ya, memanipulasi data lainnya, data-data yang berbeda. Misalnya T1 untuk A, T2 untuk X, T3 untuk Z misalnya. Jadi setiap transaksi ini ya, di growing fase dia harus meminta kunci ini X. Ini harus meminta kunci X dulu. Jadi semuanya minta kunci X. Maka jadinya setiap transaksi itu akan diisolasi. Setelah itu baru dilepas ya, di fase shrinking ya. Ini setiap transaksi akan melepas kuncinya karena di tahap ini setiap transaksi itu sudah selesai ya, sudah selesai melakukan write data, sudah selesai melakukan manipulasi data. Jadi makanya di sini mulai dilepas satu-satu gitu.
biar mungkin saja ada T7 ya yang punya request untuk A. Jadi dia harus nunggu ini selesai dulu baru dia bisa request ya. Jadi ini akan masuk dalam queue atau antrian. Ini metode yang pertama ya. Terus metode yang kedua ini yang paling sering digunakan di RDBMS modern sekarang ya, MySQL. Sebenarnya hampir sama ya fasenya ya. Oke, saya tambahkan lagi ya. Di itu fase login ini, ya, suatu transaksi itu ketika sudah melepas kunci S maupun X, dia tidak bisa request lagi, gitu. Jadi harus beri kesempatan ke transaksi lainnya. Misalnya di sini kunci X itu sudah rilis, gitu ya, sudah rilis. Jadi ketika misalnya transaksi 1 di tahap ini dia sudah melakukan rilis, ketika syncing fase ya, T1 itu tidak boleh request lagi. Jadi bisa saja T7 yang sebelumnya menunggu dia hanya boleh merequest kunci S maupun X. Jadi misalnya urutannya kira-kira seperti ini nanti ya. Kira-kira urutannya nanti dari sini ya. Ini growing fase itu lakukan log, ya, terus lanjut log, terus lanjut log. Ini growing, terus lanjut ke release. Ini fase shrinking. Fase shrinking ya. Jadi ini yang benar kalau kita menggunakan two fase locking. Yang salah itu adalah lock, terus lock, release, terus lock lagi. Ini salah ya. Ini contohnya salah. Karena dia harus memisahkan fase growing sama shrinking. Jadi tidak boleh seperti ini patternnya atau polanya. Jadi kalau misalnya balik lagi ya, ini dasarnya untuk ke strict 2PL. Untuk 2PL ya, dasarnya itu adalah pastikan setiap transaksi itu request semua kunci yang dibutuhkan. Gitu. Jadi setiap transaksi itu akan diisolasi dulu ya. Jadi tidak ada transaksi yang menunggu transaksi lainnya selesai. Gitu. Jadi biar tidak ada kasus seperti ini tadi. Gitu. Read A, T2-nya read A. Nah ini kan saling menunggu ya.
read A, write A ya. Jadi tujuan dari two fase logging ya biar tidak seperti ini. Jadi two fase logging itu akan mengubah transaksi ini menjadi atau schedule ini menjadi RA WA. Terus di sini RA WA. Jadi ini jalan sendiri ya, ini juga jalan sendiri. Jadi tidak saling menunggu. Kalau ini kan menunggu ya. Jadi T1 itu kalau kasus ini ya T1 kita punya T1 sama T2. Jadi T2 itu menunggu T1 selesai. Jadi T2 itu bergantung sama T1. Lalu di sisi sebaliknya sama ya, tetap T2 T1 itu menunggu ini selesai untuk bisa melakukan write. Jadi T1 itu menunggu. Lanjut lagi di sini. T2 menunggu ini. Jadi T2 bergantung sama T1. Schedule ini menyebabkan ini tadi cyclic ya. Kondisi saling menunggu. Dengan two fase logging ya, ini 2PL mengubah transaksi ini atau schedule ini menjadi ini. Artinya T1, T2. Di sini T2 hanya bergantung sama T1, sedangkan T1 tidak menunggu T2 selesai. Nah, kalau tadi 2PL ya, rilisnya itu terjadi ketika apa? Rilisnya itu terjadi ketika write selesai. Ketika proses write itu sudah selesai. Jadi rilis itu terjadi ketika proses write selesai. Dan tidak boleh melakukan request log lagi gitu ya. Jadi misalnya di sini T1 itu log A, lalu di sini T2 itu log B, ya. Lalu di sini rilis misalnya rilis untuk T2 gitu ya. Di rilisnya T2. Maka di sini T2 itu tidak boleh melakukan logging lagi, tidak boleh mengunci B lagi gitu ya. Itu pun juga transaksi lainnya gitu. Walaupun dia sudah rilis kuncinya atau lognya ya, tapi tetap two fase logging itu tidak boleh mengizinkan T2 melakukan logging lagi. Sedangkan kalau strict 2PL ya, itu menunggu, karena bisa saja ini T1 itu misalnya T1A ya, misalnya dia read A terus write A, terus di sini nanti ada read A lagi, terus write A. Bisa saja seperti ini ya misalnya. Nah, kalau strict 2PL ya, dia menunggu semua ini selesai baru bisa rilis. Sedangkan kalau 2PL setelah write dia akan rilis. Ini 2PL. Ini strict 2PL. Ya, jadi seperti itu. Bedanya cuma di situ aja. Jadi satu transaksi ini selesai itu ketika apa? Ketika ada commit atau rollback ya. Commit itu misalnya gini, kita apa ya?
punya query ya, ini contoh realnya. Misalnya kita punya rangkaian query, create, terus kita kita insert data, terus kita update suatu data dan kita delete misalnya. Kita punya sebuah query, rangkaian query ya, misalnya kita lakukan insert, terus kita lakukan delete, terus kita lakukan update. Nah, misalnya kita punya sebuah query seperti ini. Commit itu akan kalau commit ya, kalau ini commit itu memastikan semua proses ini, setiap proses ini itu berhasil. Jadi kalau insert ini berhasil, delete ini berhasil, update ini juga berhasil, maka bisa kita commit. Gitu. Tapi kalau misalnya insert ini berhasil, tapi di sini gagal, maka secara otomatis database akan melakukan rollback. Perubahan yang terjadi di sini itu akan dikembalikan. Perubahan yang terjadi di sini akan dikembalikan lagi ke posisi sebelumnya. Itu bedanya commit sama rollback ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin query yang panjang gitu ya, punya rangkaian query, misalnya kayak ini tadi insert, delete sama update, pastikan untuk menambahkan commit ya, buat dalam bentuk transaction. Jadi bikin dalam transaction ya, di MySQL itu ada namanya begin transaction. Jadi ketika semua query yang ada di dalam statement itu ketika berhasil ya, maka datanya akan disimpan ya. Analoginya seperti ini, misalnya saya mau insert data tadi itu akan saya tampung dulu, terus setelah itu ketika saya mau delete ya, delete data yang dihapus tadi saya tampung dulu. Begitupun juga update ya. Nah, kalau misalnya ketiga proses ini berhasil dilakukan ke tabel atau database, maka proses tersebut itu disebut dengan commit. Artinya semua rangkaian proses ini akan berhasil gitu ya, akan diterapkan ke database. Tapi kalau satu saja gagal, semua yang sudah berubah tadi itu akan dikembalikan ya. Misalnya kita sudah tambah data gitu ya, ternyata pas di delete gagal, data yang baru ditambah tadi itu akan dihilangkan gitu ya, di undo lah gitu. Jadi rollback itu sama aja dengan undo. Ini kira-kira flowchart ya untuk memahami bagaimana sebuah data itu sebuah apa ya tadi ya, log manager ya atau ya log manager ya, bagaimana log manager itu bekerja. Kalau kita perhatikan di sini misalnya sebuah ini tadi XID itu transaksinya ya, ID transaksi. OID ini bisa data, bisa tuple, bisa table, bisa apapun gitu ya, bisa block juga. Block itu artinya sejumlah data gitu. Terus mode ini X atau S. Kita coba lihat. Misalnya sebuah objek A itu meminta kunci X misalnya. Kalau objek A tersebut kita cek ya di tabel di queue ya, atau di kondisi saat ini, karena kita tahu tadi kan kunci S itu boleh dimiliki oleh berbagai objek atau transaksi. Tapi kunci X ya, kalau S tadi boleh dimiliki oleh siapapun, sedangkan kunci X itu tidak boleh dimiliki siapapun. Nah, sekarang kita lihat, kalau objek A itu merequest kunci X ya, apakah kondisi kunci objek A itu sudah terkunci atau belum? Misalnya gini, kondisi awal, misalnya sebuah objek A kasus yang seperti ini, objek A itu sudah punya kunci, gitu ya, sudah punya kunci S. Objek A memiliki log S ya. Nah, ini kondisi awalnya. Objek A memiliki kunci S ya, atau log S. Terus A itu melakukan request X log. Ya.
kalau dia melakukan request xlog ya, berarti di sini dicek apakah objek A itu sudah memiliki kunci atau belum. Kita lihat di sini, objek A itu sudah punya kunci S. Karena sudah punya kunci S, maka kita masukkan ke dalam queue. Maka queue-nya di sini aja. Jadi queue-nya itu ada X A. Ini queue-nya dulu ya. Terus untuk kasus yang ini, ya, kalau misalnya objek B, gitu ya, objek B misalnya B tiba-tiba meletak request X, tiba-tiba minta request X. Nah, objek B ini belum terkunci, belum memiliki kunci gitu ya. Maka bisa kita langsung berikan. Jadi B itu nanti akan memiliki kunci X. Ini kasus yang kedua. Terus misalnya kasus yang ketiga ini untuk mode S. Mode S di sini, ini kondisi yang masih yang tadi ya. Kalau misalnya sebuah objek A deh, misalnya A dari transaksi yang lain ya, misalnya ya. Ini dari transaksi yang lain. Misalnya di sini T1, ini T2, ini T2. Tiba-tiba muncul T3. Dia minta request share untuk objek A. Nah, kalau misalnya queue-nya kosong, ya kita cek apakah queue-nya kosong. Kalau tidak, maka masukkan ke queue. Nah, di sini queue-nya itu tidak kosong, masih ada antrian gitu ya. Objek ini, objek transaksi 1 request X untuk objek A. Di queue-nya tidak kosong, artinya berarti ini minta S tadi ya, request X. Request S. Objek ini ya queue itu tidak dalam kondisi kosong. Berarti kita masukkan ke dalam sini gitu ya. T3 SA. Jadi dia minta antrian ya, dia dimasukkan ke dalam antrian untuk nantinya diproses setelah ini dulu gitu ya. Tapi kondisi sekarang yang memegang kunci X itu adalah T2B dari transaksi 2 ya, untuk objek B. Ya. Terus kalau misalnya ini kondisi empty queue ya. Nah, jadi kalau misalnya sebuah transaksi ya, itu minta kunci S dan di queue itu kondisinya kosong. Lalu ada objek lain ya yang sudah pegang kunci X. Ya. Kalau sudah pegang kunci X, maka masukkan ke dalam queue. Dan kalau tidak, kita masukkan, kita langsung izinkan gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa simulasikan ya. Kasusnya mirip-mirip seperti sana gitu. Simulasikan ya. Ya, di sini mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Kita lanjut ke deadlock. Deadlock itu adalah kondisi ya ketika dua atau lebih kondisi transaksi itu berada dalam kondisi saling menunggu gitu. Jadi nunggu transaksi 1 selesai baru lanjut transaksi 2. Tapi transaksi 2 itu dibutuhkan oleh transaksi 1 untuk mengerjakan prosesnya gitu ya. Jadi ciri-ciri deadlock itu kalau kita gambarkan ke dalam dependency graph, yaitu membentuk cycle. Jadi di database ya, DBMS modern ya, itu ada
dua penanganan deadlock ya. Yang pertama atau dua pendekatan lah gitu ya. Yang pertama deadlock prevention ya. Itu ada ada dua lah ya, ada dua kira-kira. Ada dua cara di sini. Yang pertama kita wait die, itu artinya kalau misalnya terjadi deadlock ya, asumsikan seperti ini misalnya. Kalau terjadi deadlock T1 terus sebaliknya. Kalau terjadi deadlock seperti ini ya, transaksi yang menyebabkan deadlock ya itu perlu dihapus. Nah, untuk menghapus transaksi yang yang dihilangkan itu yang mana gitu ya. Untuk memilih itu kita lihat timestamp. Timestamp sini misalnya T1 urutannya ya misalnya kayak gini. Read A, terus di sini read A. Misalnya prosesnya seperti ini ya, atau schedule-nya seperti ini. Setiap transaksi, ya kalau misalnya ini masuk duluan, berarti ini yang paling tua dan ini yang paling muda misalnya. Jadi dilihat dari urutan kedatangannya, urutan masuknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua transaksi, walaupun sekilas terlihat concurrency atau paralel secara bersamaan, tapi komputer kita sudah sangat canggih ya, dia sudah bisa membedakan atau bekerja dengan sangat cepat ya, waktunya bisa sangat presisi banget. Jadi dia bisa tahu transaksi mana yang masuk duluan tadi gitu ya. Kita sebagai manusia aja yang tidak bisa seperti itu ya untuk persepsi waktunya. Jadi misalnya T1 itu masuk duluan, maka kalau terjadi deadlock seperti ini, T1 itu bisa kita hapus gitu ya. Tapi cara ini bisa menyebabkan ini juga ya inkonsistensi data. Kalau misalnya objek yang dihandle sama kedua transaksi ini itu objek yang sama, yaitu A gitu ya. Jadi yang wait die ini itu transaksi akan dihapus. Sedangkan kalau ini ya, kira-kira transaksi ketika ada transaksi yang masuk dan ternyata terjadi deadlock ya, belum sempat dikerjakan, maka transaksi tersebut itu akan langsung dihentikan gitu ya, bukan dihapus tapi dihentikan. Atau yang kedua ya, menggunakan deadlock detection. Nah, deadlock detection kira-kira kasusnya seperti ini ya. Misalnya kita punya 4 transaksi ya, kita bikin 4 node T1, T2, T3, T4 ini. Kita lihat bagaimana cara membuat weight graph seperti ini ya. Weight graph ini menunjukkan masih seperti ini dependency graph, tapi lebih spesifik untuk menunjukkan deadlock gitu ya. Nah, kondisi deadlock itu ditunjukkan oleh cycle ini gitu. Jadi kalau grafnya membentuk cycle seperti ini, berarti keempat transaksi ini itu ada deadlock gitu ya. Nah, deadlocknya itu tidak semuanya gitu ya, tidak melibatkan semuanya, hanya beberapa transaksi kayak T1, T2 sama T3. Nah, kalau kita lihat sini ya, bagaimana cara bentuknya ya. T1 itu melakukan request ya, bukan request ya, melakukan request log S. Kita tahu tadi kalau S itu dia hanya bisa baca data aja. Ya, berarti dia hanya bisa baca data. Lalu kita lihat untuk objek A ini apakah ada yang mengaksesnya gitu. Ternyata ada di di transaksi 3. Maka bisa kita gambarkan transaksi 3 itu bergantung pada transaksi 1. Jadi transaksi 1 harus melepas lognya dulu, baru bisa karena gini ya, kalau misalnya ada objek yang
sudah memiliki kunci S dan ada transaksi lain yang request kunci X ya untuk objek yang sama, ini tidak bisa langsung di grant ya, atau disetujui untuk memiliki kunci X. Jadi dia harus nunggu. Karena apa? Karena kunci S itu lebih prioritas daripada objek yang belum memiliki lock apapun. Lihat di sini ya. Tadi T1 itu punya, kita lihat di awal dulu ya. T1 itu punya dua transaksi di sini, bukan transaksi ya, proses lah gitu ya. Request kunci S, lock S, lalu read objek ya. Jadi lock S ini itu diminta untuk objek A, lalu lock S kita tahu tadi hanya bisa membaca data saja. Jadi transaksi hanya diizinkan untuk read data untuk objek A saja. Lalu kita lihat objek A ini apakah ada yang mengakses ya, ada yang mengakses di transaksi yang lainnya ya. Jadi ini adalah menggambarkan urutan ya dari kiri ke kanan. T1, T2, T3, T4. Jadi T1 tadi ya, kita lihat objek A itu sama-sama diakses oleh dua transaksi T1 sama T3. Tapi urutan kedatangannya T1 lebih dulu dan dia memiliki kunci S. Gitu. Transaksi sudah punya lock S. Sedangkan transaksi 3 itu tiba-tiba minta lock X ya. Ya otomatis tidak akan diizinkan sama database karena lebih prioritas transaksi yang sudah memiliki lock S. Jadi transaksi yang sudah memiliki lock S itu berhak untuk upgrade locknya ya. Jadi dia bisa upgrade ke X ya, lebih diprioritaskan daripada transaksi yang belum memiliki kunci sama sekali ya, kunci S maksudnya. Nah, kita lihat sini T3 berarti bergantung sama T1. T3 itu bergantung sama T1. Lalu kita lihat lagi di sini T2 di sini ya, kita lihat kedatangannya T2 ya itu melakukan request X untuk objek B. Artinya T2 ini sudah punya hak eksklusif untuk write ke B gitu ya. Jadi T3 bergantung ke T1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya request untuk transaksi 2 ya, kalau kita lihat sini transaksi 2 itu melakukan request lock X lalu melakukan write B itu tidak mengganggu transaksi 1 yang melakukan request SB di sini ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya T1 ini yang jalan duluan ya, dia memiliki, asumsikan ini yang datang duluan ya. T1 itu melakukan request lock S dulu, lock S ya, lock share dulu, lalu tiba-tiba T2 itu meminta lock X, di mana transaksi 1 sudah punya kunci S dulu gitu ya. Jadi ketika tadi ya kasusnya sama, ketika ada transaksi lainnya yang belum punya kunci X sama sekali, lalu minta kunci X, ya, maka yang berhak untuk mendapatkan kunci X berikutnya adalah transaksi yang sudah punya kunci share dulu gitu ya. Jadi
transaksi yang sudah punya kunci share itu punya prioritas yang lebih tinggi daripada transaksi yang belum punya kunci share ketika kita melakukan upgrade lock. Makanya di sini T2 itu bergantung T1 sorry ini agak rumit ya untuk yang ini ya. T1 bergantung pada T2. Nah, untuk kasus ini T1 bergantung pada T2 itu karena apa? Karena T2 ini yang datang lebih dulu. Jadi objek B ini itu sudah di request oleh transaksi 2 untuk lock X ya. Jadi transaksi 2 itu meminta lock X lalu menulis ya. Jadi walaupun kunci share itu sudah bisa dibagi-bagikan ya, tapi kalau kita lihat aturan dari sini ya, aturan di sini objek B tadi itu sudah dalam kondisi memiliki kunci X ya. Terus tiba-tiba ada transaksi 1 ya, transaksi 1 untuk B itu request S, request S sini. Nah, kita tahu tadi transaksi 3 sama 1 itu ada yang masuk ke dalam Q. Makanya transaksi 3 itu masuk ke dalam Q tadi. Transaksi 3 untuk lock X ya tadi. Ya. Jadi ketika T1B itu meminta kunci S ya, dia akan mengecek apakah Q itu kosong atau tidak. Nah, kondisi Q itu sudah menyimpan T3 karena karena Q-nya tidak kosong ya, artinya kondisi ini yang terpenuhi, maka T1B ya, T1 untuk S ya, itu masuk ke dalam Q. Makanya di sini T1 itu bergantung sama T2. Jadi makanya T1 itu bergantung sama T2 untuk proses ini ya. Nah, sekarang kita lanjut T3 ya. T3 ini punya kunci S ya. Terus dia melakukan tiba-tiba T2 minta kunci X ya, otomatis T2 itu tidak bisa ya, T2 untuk kunci ini, untuk proses ini tidak bisa langsung diizinkan memiliki kunci X karena kunci transaksi ini jauh lebih berprioritas ya, prioritasnya lebih tinggi daripada ini. Makanya T2 itu bergantung pada T3. Jadi T2 bergantung T3. Sekarang SB ya, T4 ini, T4 itu menunggu T1.
T2 ya. Ya. Jadi T4 ini transaksi 4 ini untuk meminta kunci X, dia harus menunggu transaksi 2 ini selesai. Gitu. Jadi makanya kenapa T4 itu bergantung sama T2. Lalu untuk ini ya T3 tadi sudah selesai tadi ya. Jadi ini menunggu T1 selesai dulu, itu baru bisa request kunci X. Nah ini ada cycle, berarti ada deadlock. Ya, kalau ada cycle seperti ini berarti ketiga transaksi ini terlibat dalam kondisi deadlock. Nah, kita harus bisa kita hilangkan ya. Salah satu solusinya bisa kita hilangkan, misalnya ini kita hilangkan. Gitu. Berarti bisa saja T2 bergantung pada T3, ya. T2 bergantung pada T3, artinya ini yang kita hapus. Gitu. Proses ini akan kita hapus karena T2 itu menunggu T3 selesai gitu ya. Kalau ini yang kita hapus. Kalau misalnya T1 bergantung pada T2, ya ini yang akan kita hapus gitu ya. Karena menunggu ini selesai baru ini dijalankan. Itu kira-kira cara ngecek deadlock. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kasus lainnya misalnya ada T1, T2, bilang nggak boleh toksik, dia toksik. Tinju.
Oh besok. Kamu kenapa sih? Keselin. Besok Tanya maksudnya. dia. Dia maksudnya nggak jawab pertanyaan kamu itu. Ada. Agak dengar ya, earphone. Coba bayangkan kalau ada tisu nylon, kita beli tuh. Iya betul sekali. Aku tuh cuma bilang loh gara-gara kau semprot parfum semuanya itu. Kamu kan mau ke sini sampai seorang rekor bilang biar itu. Ya, Kalau berjujur ya, aku tuh aku tuh waktu SMP SMA itu jarang pakai parfum, baru kuliah. Dulu aja kali apa namanya di pause dulu. Sini. Kita punya contoh yang lain. Kita bikin 5 not ya. Ada T1, T2, terus T3, T4 sama T5 ya misalnya. Jadi kita lihat di sini T1 itu request SA RA dulu gitu ya, sama kayak jalan tadi ya. Terus objek A itu yang request selanjutnya ada di transaksi 5 gitu. Artinya transaksi 5 baru bisa dikerjakan ketika transaksi 1 selesai ya. Artinya transaksi 5 itu bergantung sama transaksi 1 ya. Jadi transaksi 5 itu bergantung baik ya. Transaksi 5 bergantung sama transaksi 1 ya. Ini transaksi 5 sama transaksi 1. Sekarang kita lanjut ke mana dulu nih? Misalnya ini transaksi 2 dan transaksi 1 mengakses objek yang sama-sama B, XB, WB sama XB. Tapi urutan kedatangannya T2 lebih dulu gitu ya. Artinya T1 itu bergantung sama T2. Jadi T1 untuk SB ini baru bisa dikerjakan ketika T2 selesai. Artinya di sini T1 bergantung pada T2. Ini selesai. Terus sekarang yang mana lagi? Ini deh. XF sama SSF ya. T4 sama T2. T4 itu sudah punya kunci atau lock X untuk objek F ya. Lalu objeknya sama diakses sama transaksi 2, tapi kedatangan urutannya setelah ini gitu. Berarti transaksi 2 itu bergantung sama transaksi 4 gitu ya. Jadi transaksi 2 bergantung sama transaksi 4. Terus apa lagi ya? Kira-kira ini deh. Transaksi 5 mengakses objek yang sama, yaitu C ya. Urutan kedatangannya itu beda ya. Lebih dulu di transaksi 5. Berarti T3 itu bergantung sama T5 ya. Bergantung itu berarti menunggu transaksi lainnya untuk selesai baru bisa dikerjakan. Berarti di sini T3 bergantung sama T5. Apalagi ya kira-kira ini misalnya 4 sama 5 ya. 5 ini bergantung sama T4 karena menunggu ini dulu selesai baru ini dikerjakan ya. Berarti T5 bergantung sama T4. Nah, ini sudah begini aja, ini belum selesai ya. Ini aja sudah deadlock gitu ya. Nah, yang terakhir ini T4 sama T3. T4 sama T3 itu bergantung juga ya. T3 itu bergantung sama T4 karena T4 itu melakukan request log X ya terlebih dahulu. Lalu T3 juga melakukan request log D gitu. Tapi karena ini lebih dulu yang meminta, maka ini harus pending, ini harus nunggu dulu. Berarti T3 bergantung sama T4. Jadi kalau kita lihat di sini, deadlocknya di mana aja? Deadlocknya di sini sama ini.
Ada pertanyaan mungkin? Kok masih bingung? Pak, itu Yang mana? yang terserah. Ya, yang ini. Oh ini. Yang ini ya. S-nya. Oh, S ini tadi kan lock S, lock share. Share itu kalau transaksi pegang kunci S, berarti dia hanya bisa read aja. S ini share, ini read, gitu. Kalau X itu eksklusif, berarti dia bisa nulis. Ini baca, ini baca. Ini S, ini read. Ya. Kalau X itu eksklusif, berarti dia bisa write, bisa nulis. Gitu. Objeknya ini bisa bebas, A, B itu bebas. Mau pakai angka pun boleh, mau pakai huruf selain ini juga boleh. Tapi untuk kuncinya ini sesuai ya, gitu. Jadi kalau X ya bukan berarti dia hanya bisa menulis, dia juga bisa baca sebenarnya. Jadi kalau di sini X, terus ada R, terus ada W itu juga boleh karena eksklusif. Dia bisa baca dan tulis gitu. Semuanya. Gitu. Kalau S itu cuma bisa baca aja, tapi nggak bisa nulis. Ini urutannya. Jadi kedatangannya itu sesuai dengan ini urutannya. Jadi kalau semakin ke kiri dia paling dulu gitu. Jadi mana yang belakangan kayak tadi ini. Ini lebih dulu datang daripada ini. Berarti T3 itu bergantung sama T1. T3 bergantung sama T1. Jadi nunggu T1-nya selesai dulu, baru T3 ini dikerjakan. Itu maksudnya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Satu-satu deh dia. Masa tim tadi gitu. Jadi waktunya 4 menit, please nggak usah buka. Oke, berarti kalian sebenarnya ada kelas kan ya? Berarti saya kasih waktu sampai kelas kalian selesai jam berapa sih? Jam 1 selesai? Jam 5 ya? Sampai jam berapa? 5. Sampai jam 5. Berarti kalau saya kasih waktu enggak. Waktu setengah jam. Jam 6 deh. Tapi kayaknya enggak deh, kalian pulang macet-macetan dulu ya. Ada yang tinggalnya jauh mungkin di luar pulau gitu. Saya pikirnya ada yang tinggal di luar Pulau Jawa gitu mungkin. Kalimantan cuma berapa jam ya dari sini pesawat? Tadi sampai jam ini aja ya? Jam 12 kalian kasihan loh begadang gitu ya? Iya, jam 10 aja ya? Jam 10 aja? Begadang nggak Pak? Makanya kalau besok begadang Pak. Sehat ya. kalau saya Di kasih, depan. soalnya gampang kok, cuma berapa nomor? Gak kasih sulit ini. Kalau misalnya saya kasih sampai tengah malam, kalian begadang, kalian harus kampus besok. Sampai besok aja sih. Jadi saya bikin sampai jam Besok. Minggu 10 lah gitu ya. Soalnya gampang beneran, gampang. Minggu depan Kalian lah. nggak perlu sampai harus buka-buka buku lama gitu ya. Karena semuanya sudah diajarin pastinya itu. Di lab juga sudah, terus sama ini juga sudah tadi ya. Oke ya, nanti sampai jam 10 kira-kira ya saya kasih batas waktu ya teman-teman yang nggak hadir kasihan juga ya, yang nggak hadir ada Marcelino Wilson hadir lah kok ikut ini. Kasihan Marcel ya. Oh berarti gitu caranya ya. Oke. Oh gitu. Artinya harus kayak gitu ya biar teman-teman hadir semua gitu. Oke, ketemu triknya ini. Oke. Gak apa, biar teman-teman ini ya absen gitu ya. Oke, nanti tugasnya saya tugas lah ya gitu ya. Sampai jam 10 terus dikumpulkan di Bimai nantinya. Teman-teman bebas mau tulis tangan mau diketik silakan ya.